Kamu terlakalah bahagia. Saat kita akan menikah, tentu saja kita memiliki tujuan-tujuan mulia dan jelas. Di antara tujuan pernikahan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tuntunan para rasul. Yang kedua, menguatkan ibadah. Menikah adalah bagian utuh dari ibadah. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 3. Menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Untuk menghindari kita dari perbuatan-perbuatan menyimpang seperti pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan aborsi. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa. Perasaan tenang, tentram, nyaman, atau disebut dengan sakinah muncul setelah menikah. Tuhan memberikan perasaan tersebut kepada laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan dengan proses yang baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya Dia di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Tujuan mulia dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak-anak. Bahkan, Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Selanjutnya, ketika kita menjadi orang tua, tentunya kita akan memiliki tanggung jawab terhadap anak kita nanti. Orang tua berkewajiban dalam mendidik anak, memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan keluarga. Semua orang tua pastinya menginginkan anaknya berhasil di masa depan. Oleh sebab itu, orang tua juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada anaknya, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anaknya, baik itu pendidikan formal maupun informal. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama agar bisa mendidik anaknya di rumah. Kemudian ketika dia sudah memasuki usia sekolah, orang tua juga harus memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak. Selain kewajiban terhadap pendidikan anak, orang tua juga berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan keluarga. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena mendapat kasih sayang orang tuanya. Di dalam keluarga, orang tua juga harus bisa memberikan contoh dan keteladanan yang baik kepada anak dan membiasakannya dengan perilaku yang baik. Berikut ini beberapa contoh kebiasaan edukatif yang dapat orang tua berikan kepada anak. Yang pertama, membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur, dan berolahraga. Yang kedua, membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih. Yang ketiga, membiasakan anak turut membantu mengerjakan tugas-tugas rumah. Membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dia miliki. Adapun pendidikan anak itu dimulai dari dalam perut si ibu, atau disebut juga dengan pranatal. Dari kegiatan penelitian bayi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, mereka menemukan bahwa bayi dalam kandungan sudah responsif terhadap stimulus atau rangsangan-rangsangan dari luar yang kadang-kadang ibunya tidak menyadarinya. Oleh karena itu, cara mendidik anak dalam kandungan pada dasarnya dilaksanakan dengan memberikan rangsangan-rangsangan edukatif. Contohnya seperti menggunakan metode cerita. Ibu bisa menceritakan sesuatu yang baik, kisah Nabi, dan para sahabatnya. Sering membaca Al-Quran, hal itu dengan sendirinya telah membina lingkungan baik lagi Islami yang sekaligus menjadi rangsangan edukatif yang sangat positif bagi anak yang ada di kandungan. Kemudian, ketika anak sudah lahir, orang tua bisa menerapkan metode yang telah diterapkan oleh Islam dalam pendidikan.
Metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode keteladanan. Orang tua bisa memberikan teladan kepada anaknya dengan cara misal orang tua menampilkan tutur kata yang santun ketika berbicara dengan orang lain. Yang kedua, metode pembiasaan. Biasakan anak melakukan kebaikan, sebab dengan pembiasaan maka urusan yang banyak akan menjadi mudah. Yang ketiga, metode nasihat. Dalam menasehatinya harus dengan cara yang lembut dan halus. Yang keempat, metode cerita. Anak-anak usia dini suka apabila didongengi. Pelajaran tentang para nabi dan rasul akan lebih menarik kalau disampaikan dengan cara dongeng. Metode-metode tadi dapat diberikan orang tua hingga anak menjelang remaja. Ketika anak sudah mulai remaja, orang tua dianjurkan untuk memperlakukan anak sebagaimana sahabatnya. Hal ini karena anak semakin tumbuh besar dari masa anak-anak menuju remaja, dan akhirnya akan menjadi dewasa. Orang tua selayaknya bersikap seperti sahabat, sehingga mereka dapat terbuka dalam segala hal. Ajak mereka untuk diskusi banyak hal. Arahkan anak untuk tumbuh sebagai sosok yang percaya diri, pemberani, serta bertanggung jawab. Bahagia